Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cici. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh opportunity cost. Opportunity cost atau biaya kesempatan atau biaya peluang. Nah, misalnya kita mempunyai uang 5.000 dan dihadapkan dua pilihan, antara ingin membeli gorengan atau membeli coklat. Lalu jika kita membeli gorengan dengan uang 5.000 tersebut, maka kita tidak dapat lagi untuk membeli coklat. Begitu pula sebaliknya, jika kita ingin membeli coklat dan dengan uang 5.000 tersebut, maka kita tidak dapat lagi untuk membeli gorengan. Nah, bagaimana cara menghadapi inflasi? Pemerintah sendiri menetapkan ada 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Nah, ada beberapa kebijakan moneter ialah antara lain dengan menetapkan kebijakan ketersediaan uang kas, yaitu menetapkan uang yang beredar di masyarakat dan menyediakan uang kas di bank-bank. Lalu dengan menetapkan kebijakan diskonto. Nah, kebijakan diskonto ini untuk agar dapat meningkatkan suku bunga. Tujuannya untuk menarik minat masyarakat untuk menabung. Lalu yang terakhir dari kebijakan moneter ialah kebijakan operasi pasar terbuka, di mana operasi pasar terbuka ini ialah dilakukan oleh Bank Sentral untuk menjual surat berharga. Contohnya itu surat utang negara. Nah, surat utang negara atau SUN. Tujuan dari kebijakan moneter ini ialah menekan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau di luar bank. Lalu kebijakan yang kedua diambil oleh pemerintah ialah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini yang pertama dengan menekan atau meningkatkan tarif pajak. Nah, tarif pajak ini ditingkatkan terhadap rumah tangga ataupun perusahaan. Tujuannya agar dapat mengurangi konsumsi rumah tangga dan juga perusahaan. Lalu kebijakan yang kedua dari fiskal yaitu kebijakan untuk mengurangi pembelanjaan dari negara. Mengapa pembelanjaan negara harus dikurangi? Karena apabila semakin banyak negara membutuhkan barang atau jasa, maka ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka ia akan menaikkan harga. Lalu tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri ialah untuk menekan harga agar tidak terlalu tinggi. Kemudian bagaimana cara pemerintah lagi untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan cara kebijakan lainnya seperti menambah jumlah produksi barang dan menambah jumlah barang yang ada beredar di pasar. Lalu dengan menetapkan harga maksimum untuk suatu harga tertentu di pasaran atau di tempat lainnya. Lalu apa yang kita lakukan sebagai masyarakat? Nah, yang pertama kita harus rajin menabung di bank untuk menekan keberadaan uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita diharapkan untuk bisa menanam saham atau membeli saham. Yang ketiga, kita harus tepat membayar pajak dengan tepat waktu. Yang keempat ialah dengan memperhatikan pengeluaran uang yang ada dan dengan mengontrol keuangan yang ada. Nah, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.